Dengan mata terpejam, Buningsih menjerit-jerit. Seketika juga ia melepas pakaiannya satu persatu. Hingga terakhir sebelum ia menanggalkan penutup dadanya, Mbah Darmo mencegahnya. Assalamualaikum Bro Gokil. Alhamdulillah, bertemu lagi bersama saya Firman, masih di channel Firman Gokil, yang akan selalu membawakan cerita-cerita horor yang diambil dari kisah nyata. Pengalaman kisah nyata hari ini diambil dari narasumber kita yang bernama Pak Yanto, kita sebut saja ya. Dia mempunyai istri yang bernama Ningsih. Pak Yanto dan Bu Ningsih bertempat tinggal di desa yang dekat dengan hutan yang bernama Alas Roban. Waktu dulu Pak Yanto dan Bu Ningsih mempunyai pengalaman yang sangat mistis dan horor. Mereka melakukan pesugihan dengan genderuwo di Alas Roban. Mereka terpaksa melakukan pesugihan itu karena Ningsih sudah capek dengan keadaannya yang pas-pasan. Mereka melakukan pesugihan dengan persyaratan Ibu Ningsih harus bersetubuh terlebih dahulu dengan genderuwo itu pada malam yang telah ditentukan. Lalu Bu Ningsih mengambil bulu yang ada pada tubuh genderuwo tersebut, dan Bu Ningsih dapat menukarkan dengan apa yang diinginkan oleh Bu Ningsih. Dengan terpaksa, suaminya pun Pak Yanto merelakan semua itu terjadi. Waktu telah berlalu, Bu Ningsih berubah menjadi berkecukupan hingga beberapa tahun kemudian. Saat itu Ibu Ningsih mengalami sakit-sakitan yang cukup parah. Bu Ningsih mengalami sakit yang sangat aneh setiap menjelang pukul 12 malam. Bu Ningsih seringkali berteriak histeris sambil merintih kesakitan. Pak Yanto pun bingung dengan keadaan tersebut. Lalu Pak Yanto memanggil orang yang pintar, yaitu Mbah Darmo, untuk mengobati Bu Ningsih. Pada saat itu Mbah Darmo meminta persyaratan sesajen. Persyaratan tersebut adalah sate gagak, kembang setaman tanpa kenanga, daun kelor segar, dan kopi pahit kental. Mbah Darmo ditemani Pak Yanto memulai upacara pelepasan Sukmorogo, yaitu ritual pelepasan arwah gaib yang menempel pada tubuh Ibu Ningsih hingga jasad dan ruhnya sulit terlepas. Walau sebenarnya sudah tiba saat akhir dari kehidupannya, ketika di pertengahan upacara Ibu Ningsih berteriak. Dengan mata terpejam, Bu Ningsih menjerit-jerit. Seketika juga ia melepas pakaiannya satu persatu. Hingga terakhir sebelum ia menanggalkan penutup dadanya, Mbah Darmo mencegahnya. Ia bersemedi di lingkaran asap kemenyan yang disiapkan di 4 penjuru kamar. "Kamu siapa, orang ganteng?" Suara Mbah Darmo menyapanya. "Saya penunggunya, Bu Ningsih." Suara itu pun menggema di dalam kamar Bu Ningsih. Tanpa menunggu lama, Mbah Darmo menyodorkan sesaji yang telah disiapkan. Dengan bahasa batin, ia berkomunikasi. Sangat keras sifat genderuwo yang menempel pada Bu Ningsih. Setelah sangat alot, Mbah Darmo membuat kesepakatan agar Bu Ningsih dapat dilepas hingga Bu Ningsih dapat mati dengan tenang. Namun lagi-lagi genderuwo itu meminta syarat yang sulit untuk dipenuhi. "Ini perempuan saya, Mbah. Saya ingin bersetubuh dulu, baru saya bebaskan." Genderuwo itu berterbahak. "Tidak." Dengan mata terbelalak, Mbah Darmo mencegah. "Dasar mengambil kesempatan. Orang yang sedang kesusahan." Mbah Darmo murka dengan tiupan dupa di beberapa penjuru serta seserahan sesaji sate gagak dan kopi hitam disodorkan kembali. Daun kelor segar dipukul-pukul di tubuh Bu Ningsih yang setengah telanjang, dari ujung rambut hingga ujung kaki. Dengan mantra-mantra yang terucap dari Mbah Darmo,
Akhirnya Buningsih dapat terlepas dari lembut yang menjadi teman pesugihannya. Dan setelah Buningsih berhasil dibebaskan dari pengaruhnya, ia pun dapat melalui sakaratul maut hingga menghembuskan napas terakhirnya. Setelah seminggu kematiannya digegerkan oleh penampakan kuntilanak yang tak lain adalah perwujudan dari arwah Buningsih yang belum tenang. Setiap kali pemuda yang lewat di depan rumahnya, pasti salah satu dari mereka dapat melihat sosok Buningsih. Dengan muka putih, pucat, serta rambutnya yang bergelombang panjang selengan. Kuntilanak itu duduk menunduk di atas genteng rumahnya yang berlantai 2. Bajunya yang menjuntai tidak menunjukkan posisi kakinya. Namun ayunan gerakannya dapat dilihat jelas. Untungnya kuntilanak yang menyerupai Buningsih tersebut tidak mengganggu, melainkan hanya menampakkan diri. Setelah beberapa kali tetangga melaporkan kejadian itu kepada Pak Yanto, akhirnya dengan inisiatif keluarga besar Buningsih dan Pak Yanto, maka rumah itu disyarati untuk dibersihkan dari pengaruh makhluk gaib. Semoga ada hikmahnya dari video kita kali ini. Tidak ada sesuatu di dunia ini yang dapat diambil dengan instan, melainkan perlu proses dan ikhtiar. Jangan sampai kita tertipu daya oleh bisikan setan. Saya Firman, pamit undur diri. Wassalamualaikum, Bro Gokil.